Halo saudara-saudara mahasiswa, apa kabar pada hari ini? Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya, terutama pada mahasiswa strata 1 yang sedang menempuh studi pada program studi ilmu pemerintahan, ya, dimanapun saudara berada, ya. Dalam pembahasan mata kuliah filsafat pemerintahan, gitu ya, itu ada satu bidang studi atau mata kuliah ya, filsafat pemerintahan seperti yang pernah kita diskusikan pada sesi sebelumnya. Di dalam filsafat pemerintahan itu kan ada beberapa cabang filsafat ilmu yang mesti dipahami. Berkaitan dengan ontologinya, berkaitan dengan epistemologinya, dan berkaitan dengan aksiologinya. Ya. Demikian pula halnya dengan ilmu pemerintahan, gitu kan. Ketika Anda calon sarjana ilmu pemerintahan, tentu saja secara dasar harus paham dulu dari aspek filsafat ilmu pemerintahan. Bagaimana kita bisa memahami ilmu pemerintahan kalau kita tidak memahami hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan dari ilmu pemerintahan tersebut ya, terutama dari cabang filsafat ontologinya seperti apa, dari filsafat epistemologinya seperti apa, dari filsafat aksiologinya seperti apa. Nah, mengawali itu pada sesi ini kita akan mendiskusikan mengenai ontologi ilmu pemerintahan. Baik, saudara-saudara mahasiswa, izinkan saya untuk menyampaikan materi ini sehingga mudah dipahami oleh saudara, karena dipastikan saudara perlu paham materi yang kita diskusikan pada hari ini. Baik, filsafat ontologi pemerintahan, gitu kan. Ini sebetulnya berkaitan dengan pembahasan mengenai konten keilmuan dari ilmu pemerintahan. Terutama ini berkaitan dengan hakikat dari ilmu pemerintahan atau hal yang substantif dari ilmu pemerintahan. Atau bahasa lainnya secara sederhana barangkali bagi saudara-saudara, ini berkaitan dengan arti atau meaning dari ilmu pemerintahan. Seperti itu ya. Jadi berbicara filsafat ontologi itu berbicara mengenai hakikat dari ilmu pemerintahan, makna dari ilmu pemerintahan. Baik, saudara-saudara mahasiswa. Tadi saya mengatakan bahwa ketika kita membahas mengenai ontologi pemerintahan, ya, dari aspek ilmunya tentu saja, itu artinya kita sedang mendiskusikan apa sih yang dipelajari dari ilmu pemerintahan. Artinya di sini berkaitan dengan substansi apa saja yang dipelajari dari ilmu pemerintahan, begitu ya. Sehingga kalau kita memahami demikian, maka berbicara filsafat ontologi ini adalah hal yang mempersoalkan keberadaan dari sesuatu. Sesuatu yang dimaksud tentu saja kalau berkaitan dengan ilmu pemerintahan adalah keberadaan ilmu pemerintahan. Baik secara kualitatifnya, kualitatif itu berbicara mengenai hal yang ada di dalam pikirannya, apa sih sebetulnya ilmu pemerintahan, dan kuantitatifnya itu berbicara mengenai kematerinya. Gitu ya. Dengan demikian maka secara kualitatif sesuatu yang dimaksudkan atau ilmu pemerintahan yang dimaksudkan ya bagi kita sebagai masyarakat ilmu pemerintahan gitu kan, sekolah-sekolah seperti Anda gitu harus memaknainya bahwa ilmu pemerintahan ini harus dipahami secara konseptual, secara teoritik gitu kan. Dan secara kualitas ini, ilmu pemerintahan berada di dalam pemikiran kita.
pemahaman kita tentang ilmu pemerintahan. Oleh karenanya ini berkaitan dengan suatu keberadaan ilmu pemerintahan secara abstrak. Sebagaimana sebetulnya kita memahami substansi dari pemerintahan. Gitu ya. Misalnya apa? Ya katakanlah pemerintahan itu apa secara kualitatif. Ya ketika Anda mendengar kata oh pemerintahan itu berarti mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran gitu kan. Atau ya ilmu pemerintahan secara substansi itu berbicara mengenai bagaimana masyarakat puas atas pelayanan. Bagaimana mendalami ilmu pemerintahan itu secara apa namanya? Hal utamanya itu seperti itu. Itu berbicara kualitas. Ya. Jadi lebih kepada pemahaman kita tentang pemerintahan. Sedangkan ketika berhadapan dengan pemahaman kuantitatif dari ontologi ilmu pemerintahan, ini berkaitan dengan bentuk nyata dan materialnya. Ya kalau diasumsikan gitu agar saudara bisa memahami lebih sederhana, maka secara kuantitatif ketika berbicara mengenai ontologi pemerintahan kita bisa mengandaikan katakanlah negara Indonesia, pemerintahan Indonesia gitu seperti itu materialistiknya. Ada pengaturannya, ada kelembagaannya di level kementerian, ada pemerintahan daerahnya terbagi dalam desentralisasi kabupaten kota dan seterusnya. Itu materialistiknya. Gitu ya. Jadi kalau kita menghubungkan antara filsafat ontologi dari aspek kualitatifnya dan aspek kuantitatifnya, maka kita harus memahami itu dalam pemikiran kita bagaimana sebetulnya berpemerintahan itu dijalankan, bentuknya seperti apa, dan kita sebagai scholar bisa memahaminya. Gitu ya, karena letaknya ini lebih kepada pemahaman atas pemerintahan. Begitu ya, saudara-saudara. Nah, kalau berbicara mengenai kontennya, kalau berbicara mengenai substantifnya dari ilmu pemerintahan yang kita lihat dari perspektif ontologi tadi, kita dapat mengambil penjelasan dari Suryaningrat, ya, Profesor Bayu Suryaningrat yang mengatakan bahwa unsur penting di dalam pemerintahan itu setidaknya ada 4 hal. Pertama itu adanya pihak yang memerintah dan adanya pihak yang diperintah. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Profesor Telejudu Undraha, dia mengatakan ada P dan ada YD gitu kan. Ada yang memerintah, ada yang diperintah gitu kan, seperti itu. Harus ada itu dulu. Ya. Tidak disebut dengan pemerintahan kalau cuma ada pemerintah saja tapi tidak ada rakyatnya. Tidak disebut dengan pemerintahan kalau tidak ada pemerintahan tapi ada rakyatnya. Memang dua hal ini harus ada. Karena apa? Nanti masuk ke dalam poin kedua yang dikatakan oleh Suryaningrat. Di antara keduanya itu ada hubungan fungsional. Nah, hubungan fungsional inilah yang mengakibatkan adanya konten dari pemerintahan. Gitu ya, dari pemerintahan. Nah, kalau misalnya Anda pernah belajar mengenai dasar-dasar ilmu pemerintahan gitu kan, maka dari berbagai pendapat ahli setidaknya gitu kan ada 4 fungsi pemerintahan. Ada fungsi regulasi atau kebijakan, ada fungsi pelayanan publik, ada fungsi pembangunan, ada fungsi pemberdayaan. Nah, fungsi-fungsi tadilah yang menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah, yang menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian maka kita akan melihat nih keberadaan pemerintahan itu. Kalau ada kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan pemerintahan, kalau ada pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk tadi kepuasan masyarakat dalam hal kehidupan mereka. Kemudian ada fungsi ketika pemerintah melaksanakan pembangunan, apakah pembangunan fisik non fisik, ketika ada pemberdayaan, nah, seperti itu.
fungsi-fungsi tadi ini merupakan hubungan fungsional antara pemerintah dan yang diperintah, sehingga gitu kan, di antara keduanya terikat dalam konteks ikatan pemerintahan. Jadi ada perintah, ada kegiatan, ada upaya, ada proses. Sehingga yang menjadi penting kita pahami dalam pemahaman Surya Ningrat, ada perintah itu sendiri. Perintah itu sendiri ya tadi aktivitas pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi tadi. Jadi ya biasanya kan baik itu pelayanan publik, baik itu pembangunan, baik itu pemberdayaan, maka sebetulnya itu dilingkupi dalam kebijakan-kebijakan publik gitu kan. Artinya begini, pemerintah akan menjalankan fungsi-fungsi itu manakala jelas secara normatif sudah ditetapkan dalam perundang-undangan dan kebijakan turunan lain. Begitu ya. Jadi kembali kepada pendapat Surya Ningrat, kalau begitu unsur di dalam pemerintahan ini menjadi hal penting dipahami oleh kita untuk kita mencoba memahami secara filosofi ontologi dari pemerintahan. Seperti itu, saudara-saudara ya. Baik. Nah, mari kita lihat dari 4 komponen tadi ya yang diperhatikan oleh Surya Ningrat. Jadi setidaknya kita bisa melihat ya. Pertama misalnya dari pihak yang memerintah, pihak pemerintah gitu kan seperti itu. Nah, pemerintah atau pihak yang memerintah ini adalah satu kekuasaan di dalam negara gitu kan. Ya kalau dalam konteks Indonesia ketika ada pemilu presiden, maka ketika duduk seorang presiden gitu kan di dalam pemerintahan maka dia memiliki kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan untuk memerintah. Untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tadi ya, membuat kebijakan, membangun, melayani, membedakan seperti itu. Jadi tanpa adanya kekuasaan yang dimiliki dalam bentuk kewenangan pemerintahan, maka ia tidak mungkin akan melakukan kegiatan memerintah. Gitu ya. Jadi karena legalisasi atau legalitas dari pemerintahan itu sebagai buktinya adalah adanya pihak pemerintah yang memiliki kekuasaan tadi yang sudah dilegitimasikan di dalam pemilu eksekutif tadi presiden kemudian ditetapkan dia sebagai pemerintah atau presiden seperti itu. Gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemerintahan, katakanlah presiden tadi, kalau di pusat atau gubernur, bupati, wali kota misalnya, ya, itu tidak dimiliki secara otomatis, tapi ia mendapatkannya ya setelah ada proses melalui berbagai cara, ada proses pemilu kada, ada proses pilpres seperti itu. Itu proses menuju pemerintah. Ya, walaupun kita tahu bahwa proses dari seseorang mencalonkan sebagai calon presiden, kan, bupati, wali kota dan gubernur misalnya, itu ada lebih pada proses politik sebetulnya. Sampai dia ditetapkan menjadi pemerintah bagi presiden, gubernur, wali kota, bupati seperti itu. Ya, maka ketika dia sudah menjadi pemerintah, gitu kan, kemudian dia sudah ditetapkan dalam legalisasi secara hukum, maka pemerintahan ini jelas akan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tadi secara nyata, sesuai dengan tuntutan perundang-undangan, gitu ya. Nah, saudara-saudara semuanya, ketika pemerintah memiliki kekuasaan untuk memerintah dalam bentuk kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, ya, maka kemudian adalah kekuasaan yang dimaksud adalah mengakibatkan ya adanya satu hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Hubungan itu disebut dengan hubungan fungsional. Tadi yang saya berulang mengatakan akan dalam bentuk fungsi kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Begitu ya. Jadi kita melihat dari sisi pemerintah, dari sisi yang memiliki kekuasaan memerintah tadi. Baik, saudara-saudara masih semuanya. Nah, kemudian kita lihat dari fungsi pemerintahan ya, pemerintahan itu sendiri. Di situ tadi saya katakan ada fungsi 4 ya, fungsi kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan pemberdayaan. Nah,
ketika berhubungan dengan katakanlah sistem pemerintahannya, ada yang modelnya apa namanya monarki, ya, ada yang modelnya demokrasi, gitu kan. Sebetulnya kan itu kan proses menuju menjadi pemerintahnya. Tapi ketika siapapun saya sudah menjadi pemerintah, maka selanjutnya sebetulnya bagaimana ia mampu mengaktualisasikan dan membuktikan bahwa ia sebagai pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi itu. Jadi dalam diskusi kita tidak berbicara mengenai sistem atau proses bagaimana dia menjadi pemerintah, tapi setelah menjadi pemerintahan gitu, atau pemerintah yang berkuasa, maka bagaimana dia melaksanakan fungsinya. Nah, ini merupakan konten penting ketika kita memahami mengenai ontologi pemerintah. Gitu ya. Jadi sudah jelas bahwa di situ nanti fungsi pemerintahan ini merupakan penghubung antara pemerintah dan yang diperintah, gitu kan. Karena dari fungsi pemerintahan itu maka akan muncul yang disebut dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Bahasa lainnya kalau dikatakan oleh Profesor Khalid akan berakibat pada munculnya tindakan-tindakan pemerintahan. Tindakan-tindakan pemerintahan ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Sehingga kan nanti akan menjadi yang disebut dengan peristiwa pemerintahan. Nah, peristiwa pemerintahan adalah proses melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang disebut dengan kegiatan pemerintahan tadi. Sampai nanti nampak impact-nya, dampaknya gitu kan. Dalam menuju pada katakanlah kemakmuran, kesejahteraan, dan lain-lain. Baik, kalau begitu, gitu kan, ketika kita berbicara mengenai substansi dari ilmu pemerintahan, saya menjelaskan di situ tadi ada apa namanya 4 hal seperti yang dikatakan oleh Suryaningrat, harus ada pihak pemerintah dan pemerintah, harus ada hubungan antara keduanya, hubungan itu dikatakan fungsi pemerintahan, dan ujungnya adalah ada kegiatan pemerintah atau pemerintahan itu sendiri. Ya, jadi kita bisa mengatakan bahwa keberadaan pemerintahan secara ontologis, gitu kan, ini ia harus mampu memberikan petunjuk kepada kita sebagai analis dalam bidang ilmu pemerintahan bahwa secara substantif keberadaan pemerintahan itu adalah berkaitan dengan perintah yang berlangsung dalam hubungan fungsional tadi, kegiatan tadi antara pemerintah dengan rakyat, antara pemerintah dengan yang diperintah. Nah, keberadaan substansif ini dalam pemerintahan ini bersifat tetap dan tidak berubah. Artinya apa? Ya, di mana ada pemerintahan yang sudah berkuasa dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dilantik dan seterusnya, baik pusat maupun daerah, maka di situ akan berlangsung yang disebut dengan perintah. Akan berlangsung yang namanya kegiatan pemerintah. Akan berlangsung yang namanya kegiatan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Gitu ya, saudara-saudara. Baik. Tadi di awal saya mengatakan bahwa ketika kita berbicara ontologi dari ilmu pemerintahan, maka kita akan berbicara mengenai substansi dari pemerintahan. Dan di dalam melihat dari substansi pemerintahan itu sendiri, itu dari aspek kualitatif dan kuantitatif tadi saya katakan. Jadi secara konseptual bahwa dalam pandangan kualitatif, itu dalam memahami ilmu pemerintahan, maka ilmu pemerintahan memandang bahwa substansi pemerintahan dalam hubungan fungsional yang didasarkan pada kekuasaan atau pengaturan berpemerintahan. Sehingga di dalam kenyataan yang terjadi, gitu kan, fakta-fakta di lapangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada negara demokrasi seperti Indonesia, misalnya itu nampak. Gitu ya, itu nampak. Jadi, oh iya, ketika saya memahami ilmu pemerintahan secara substantif, oh ada loh kualitasnya. Karena ketika berbicara kualitas, ada yang tidak berkualitas, ada yang berkualitas. Berhasil, tidak berhasil, gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi, kemungkinan juga ini akan berkaitan dengan kita memunculkan bagaimana fenomena yang terjadi, gitu kan, perubahan-perubahan yang terjadi, pola-pola yang terjadi di dalam berpemerintahan. Ya, jadi kalau kita melihat ada pandangan-pandangan masyarakat mengatakan bahwa pemerintahan si A demikian, si B demikian, kalau begitu saya lebih baik yang mana? Itu sebetulnya kalau kita sebagai
masyarakat ilmu pemerintahan melihat gitu kan, melihat bahwa oh itu yang disebut oleh masyarakat itu yang berkualitas yang belum, ini yang berhasil ini yang gagal. Nah, itu berbicara kualitatif. Bagaimana kita memahami dari pemerintahan, ya seperti itu. Jadi kita bisa memahami dari fakta, dari gejala, dari fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dan ketika ada hubungan pemerintahan dan masyarakat nanti memberikan respon dan responnya negatif, itu kita sebagai analis pemerintahan bisa mengatakan bahwa oh iya, pada sisi ini nampaknya belum berkualitas, kan itu kan seperti itu. Pada sisi yang ini sudah berkualitas. Nah, inilah diskusi bahwa bagaimana keberadaan pemerintahan secara kualitatif gitu kan. Gitu ya. Jadi dalam analisis kita ketajaman kita dalam menganalisis satu fenomena atau gejala-gejala pemerintah. Baik, tadi saya mengatakan bagaimana dari sisi kuantitatifnya. Nah, biasanya tadi saya katakan ini berkaitan dengan materialistik, hal yang nyata, yang nampak gitu kan. Ya, ini seperti itu ya. Jadi ketika berbicara mengenai kuantitas itu akan nampak pada seberapa besar gitu kan yang namanya pemerintahan itu telah menyiapkan gitu, menyediakan gitu, secara material yang bisa ternampak oleh kita. Ya. Ketika kita berbicara mengenai semakin menurunnya jumlah angka kemiskinan, misalnya, semakin meningkatnya jumlah penduduk yang semakin sejahtera, misalnya, nah, itu berbicara jumlah kan, itu berbicara material kan. Nah, dari situlah kita bisa berbicara bagaimana sebetulnya ilmu pemerintahan memandang fakta gejala pemerintahan yang ada. Baik, saudara-saudara, dengan demikian maka kita bisa melihat ya bahwa pandangan ontologi sebagai cabang dari filsafat ilmu pemerintahan, maka kita akan berada pada ranah bagaimana kita memahami ilmu pemerintahan secara substantif. Dan itu bisa kita lihat dari fenomena, fakta, gejala-gejala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sebetulnya tidak usah yang berat-berat, tidak usah yang susah-susah ketika kita ingin memahami substansi dari ilmu pemerintahan. Maka baiknya kita mencoba mendalami hal tersebut, ya kan, pada fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita, gitu kan. Sehingga oh ya dari aspek kualitatif seperti ini, dari aspek kuantitatif seperti ini, gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan, gitu kan. Dan tentu saja wilayah berpikir setiap individu gitu, walaupun Anda semua adalah mahasiswa ilmu pemerintahan pada semester yang sama, tentu saja pemahaman atas konseptualisasi atas substansi dari ilmu pemerintahan mungkin tidak sama. Nah, untuk itu saya berharap ketika kita berbicara mengenai ontologi dari ilmu pemerintahan dan ketika kita ingin memahami apa itu ilmu pemerintahan, maka coba Anda membaca dari tulisan-tulisan ahli bidang ilmu pemerintahan seperti yang tadi saya katakan. Baik, saudara-saudara, demikian materi kita pada hari ini. Kita sudah selesai membahas mengenai materi perkuliahan yang secara konten kita mendiskusikan mengenai ontologi dari ilmu pemerintahan. Semoga saudara paham atas itu, dan kalau tidak paham maka kita bisa berdiskusi di dalam ruang komentar Anda. Anda bisa like dan Anda bisa mensubscribe, kemudian memberikan komentar. Terima kasih, sukses bagi Anda, sukses bagi kita, dan sukses bagi ilmu pemerintahan Indonesia. Selamat berjumpa pada sesi berikutnya. Terima kasih.